Hari ini udah dekat ya dengan Hari Kemerdekaan ya, dan biasanya bulan Agustus itu dikasih tema tentang kemerdekaan. Nah, eh ya saya juga diberikan tema tentang harga kemerdekaan ya. eh Kita seringkali dengar slogan ya yang mengatakan bahwa di dalam Yesus kita sudah merdeka. Nah, sebelum kita memahami kemerdekaan di dalam Yesus, apa sih sebetulnya arti merdeka itu sendiri? Kata merdeka itu sendiri apa sih? Ya, boleh deh ditulis di kolom chat. Kalau mau open mic juga boleh, open mic silakan. Mau yang nulis juga boleh gitu ya. Apa sih menurut eh, kalian yang ada di sini ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini? Saya lihat ada yang udah menikah ya, jadi saya panggil Bapak ya. Kalau udah menikah ya, yang tapi banyak juga yang masih muda-muda ini kelihatannya ya. Jadi eh, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Nah, apa sih kata merdeka itu menurut kalian nih apa gitu ya? Boleh open mic, boleh tulis. Bebas. Oke. Lepas, Kenapa lepas? lepas. Bebas. Ya, lepas, bebas, lepas. Apalagi? Nah, bebasnya bebas dari apa gitu? Bebas dari apa? Lepas dari apa? Bebas dari tekanan, bebas dari perbudakan. Mm. Nah, oke, thank you responnya. Bebas melakukan apa yang saya anggap baik tanpa tekanan. Nah, ya bebas melakukan apa yang saya anggap baik, apa yang saya anggap baik gitu ya, tanpa tekanan. Mm-mm. Oke, thank you ya untuk respon-responnya. Nah, eh seringkali merdeka itu diartikan bebas ya, bebas itu bebas ya dari perbudakan. Tapi kalau bebas dari perbudakan, terus apakah kita sama sekali tidak bekerja, apakah sama sekali tidak ada aturan, tidak terikat lagi pada sesuatu, apakah benar-benar kita nggak terikat sama sesuatu, itu ya, bebas dari tekanan, apakah betul-betul bebas dari tekanan? Coba kalau kita pikir ya, kalau kita pikir gini, eh saya ambil contoh dulu kemerdekaan Indonesia. Nih Indonesia udah merdeka nih ya, udah merdeka dari penjajahan Belanda gitu ya. Nah, apakah orang-orang yang ada di Indonesia ini, kita nih bangsa Indonesia ini, benar-benar merdeka, bebas melakukan segala sesuatu, bebas melakukan apa yang kita sukai? Kita hidup di negara yang merdeka gitu ya, katanya kita kan udah merdeka gitu kan. Apakah kita betul-betul bebas suka-suka sendiri di negara ini? Nah, kenyataannya kan kagak juga kan. Kalau kita nyetir, kita ada aturannya. Kita nggak bisa bebas dari aturan-aturan. Kalau kadang menurut saya baik, tapi menurut orang lain nggak baik. Apakah kita bebas juga gitu? Kalau misalnya kita ketemu orang aja, kita ada aturannya, kita ada etikanya, kita ketemu atasan, kita ketemu bos, kita di sekolah pun ada aturannya, gitu kan? Nah, kita tidak bisa sebebas-bebasnya gitu. Jadi merdeka itu bukan berarti dalam konsep dunia ini ya, kenyataannya merdeka itu bukan bebas dari semua aturan. Itu dalam konsep dunia ini. Nah, seringkali orang Kristen menyalahpahami merdeka di dalam Yesus itu harusnya kita bebas dari semua aturan. Tapi kok kenyataannya harus begini, harus begitu. Nah, karena konsep kemerdekaan yang salah gitu ya. Memang kita merdeka dari penjajahan, tapi bukan berarti bangsa ini nggak punya aturan. Kita tunduk pada undang-undang di negara ini. Kalau enggak ya, kalau kita nggak mau tunduk, kita melanggar undang-undang. Ya, kalau undang-undang itu pidana ya kita masuk penjara gitu kan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak misalnya ya anak-anak yang udah mulai
mau sekolah, mau kuliah gitu ya. Alasannya pengen kuliah di kota lain supaya bisa ngekos gitu. Padahal di kota sendiri juga ada universitas yang maksudnya kasih pendidikan yang jurusan yang sama gitu ya. Misalnya, oh di kota kita ada jurusan misalnya pertambangan, di kota lain ada pertambangan tapi kuliahnya maunya di kota lain gitu. Alasannya kenapa? Ya memang salah satunya biar bebas dari mama, biar bebas dari orang tua. Ya, ada yang kayak gitu kan. Ya, itu salah satu alasan. Ya, salah duanya misalnya, oh di sana di kota sana pendidikannya lebih baik. Oh, saya pengen cari pengalaman untuk mandiri. Ya, itu salah tiganya misalnya gitu. Tapi salah satunya kan pengen bebas dari orang tua gitu kan. Pengen ya bebas dari pengawasan orang tua lah gitu. Nah, tapi ketika kita misalnya yang pernah kuliah nih atau kerja di luar kota gitu ya, ketika pindah keluar kota memang bebas dari pengawasan orang tua gitu. Tapi apakah sebebas-bebasnya? Ternyata ketika kita hidup mandiri ya, ya apalagi yang udah kerja nih ya, bayar kos sendiri. Kalau yang kuliah kan masih dibayarin sama orang tua gitu ya. Yang udah kerja bayar kos sendiri, apakah bebas, merdeka dari segala aturan? Ya kagak juga kan? Ternyata harus bertanggung jawab gitu kan, harus eh ngikutin aturan di kos itu gitu ya, bayar tepat waktu, kerja juga cari uang juga nggak mudah, harus ngikutin aturan-aturan di perusahaan. Ternyata kita itu adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari apa yang namanya hukum, apa yang namanya aturan. Ya, jadi kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas dari segala aturan. Itu konsep dunia ini loh. Ya, yang namanya merdeka itu kan bukan berarti bebas dari aturan terus kita menjadi orang yang liar dan bisa hidup suka-suka sendiri. Memang kemerdekaan itu artinya bebas dari sesuatu, tetapi bukan bebas sama sekali tanpa aturan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kemerdekaan ya, kita sebelum bicara soal harga kemerdekaan, kita harus ngerti dulu dong kemerdekaan itu apa sih, karena sering disalahpahami gitu ya. Di dalam Yesus kita merdeka dari hukum, apakah kita bukan orang yang berhukum gitu? Ternyata kan kita nggak juga gitu ya. Orang Kristen itu wah bebas dari hukum karena kita sudah dibebaskan Tuhan Yesus. Nah, ternyata dalam konsep dunia ini aja kita nggak bebas dari hukum. Memang Kristen itu bukan agama hukum. Agama samawi lainnya, agama samawi itu agama yang dipercaya, diwahyukan dari Allah, dari surga gitu ya. Di dunia ini kan ada dua macam agama besar, agama samawi dan agama ardi. Agama samawi itu agama yang diwahyukan oleh Tuhan sendiri dari surga, sedangkan agama ardi itu agama yang berkembang dari kebudayaan-kebudayaan bangsa gitu ya, kebudayaan masyarakat. Misalnya agama samawi itu kan agama yang besarnya adalah Yahudi, Kristen dan Islam. Ya, selain itu juga ada cabang-cabang lainnya misalnya Samaritan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, agama ardi itu seperti misalnya agama Hindu, agama Buddha itu yang berkembang dari kebudayaan manusia. Nah, eh dalam agama Samawi gitu ya, dalam agama Samawi itu ada yang namanya, dalam agama Yahudi dan Islam itu ada yang namanya hukum. Di dalam agama Yahudi ada yang namanya Taurat, di dalam Islam ada yang namanya syariah. Terus orang Kristen bilang kita bebas dari hukum gitu. Terus apakah orang Kristen betul-betul tanpa aturan? Memang kita bebas dari hukum, tapi bukan under the law lagi, tapi beyond the law gitu. Kita yang namanya Kristen itu agama kasih, bukan berarti bebas dari hukum itu tanpa aturan kan? Ya kan? Nah, kita itu tidak di bawah Taurat, tapi di atas Taurat. Artinya Taurat ini sudah kita lalui dulu. Ya. Saya tuh suka contohin gini, orang yang di bawah hukum melakukan sesuatu karena takut dihukum. Tetapi orang yang beyond the law melakukan sesuatu karena kesadaran dari nuraninya. Orang yang masih liar harus diatur dengan hukum. Tapi orang yang sudah tertib nggak perlu lagi diatur-atur sama hukum. Kalau kita misalnya
negara yang paling tertib yang deket aja ya dari sini, Singapura misalnya. Ke Singapura kan kita jarang yang ngelihat kayak misalnya jangan buang apa sampah di WC gitu sehingga nanti mampet gitu kan, atau jangan meludah di sini, jangan kencing di sini, kan nggak ada karena orang udah ngerti. Atau misalnya dilarang merokok karena mereka kalau ngerokok udah pasti langsung keluar ruangan, pasti langsung ke jalan ya ke trotoar gitu kan, nah kayak gitu, ke ruangan terbuka kayak gitu. Nah mereka udah beyond the law gitu, udah ngerti aturan-aturannya sehingga udah nggak perlu lagi ditulisin. Tapi kalau di sini masih banyak orang-orang yang nggak ngerti dan harus diatur. Nah contohnya lainnya gini nih. Kalau misalnya kita naik sepeda motor atau nyetir mobil gitu ya, terus kita lagi buru-buru, terus udah gitu kita di perempatan lampunya merah, tapi sebetulnya jalan yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu kosong, nggak ada mobil. Jadi kita nungguin aja mereka lewat, padahal nggak ada yang lewat gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita terabas lampu merah karena kita toleh-toleh kayaknya nggak ada yang lewat nih dari kiri kanan gitu kan? Ataukah kita diam saja dan kita tolah-toleh, nggak ada polisi, nggak ada kamera, nggak ada CCTV gitu, dan kemungkinan kita ditilang juga nggak ada gitu. Kita lagi buru-buru nih. Ada dorongan untuk ya udah deh terabas aja, kok nggak akan nyelakain orang, gua nggak akan celaka, dan orang juga nggak akan, gua juga nggak akan nyelakain orang. Nah kayak gitu kan. Nah ketika orang tolah-toleh, wah ada polisi nih, diem. Tapi kalau nggak ada polisi, toleh-toleh nggak ada polisi nih, maju. Nah orang yang seperti ini adalah orang yang di bawah hukum. Kenapa? Dia tunduk pada hukum karena toleh-toleh, ada polisi, takut dihukum, takut ditilang, takut bayar denda. Ngerti ya? Orang di bawah hukum tuh gitu, melakukan hukum karena takut dihukum. Tapi kalau kita ya udah lagi buru-buru, nggak ada polisi, nggak ada CCTV, kita diem. Kenapa? Bukan karena kita wah takut dihukum, takut nyelakin orang, enggak. Tapi karena kita sadar bahwa itu bukan hak kita untuk jalan. Kita udah tertib, dari nurani kita sendiri udah tertib. Nah itu yang beyond the law. Jadi orang yang beyond the law, orang yang hidup di bawah kasih karunia, itu bukan berarti nggak melakukan hukum, tapi sudah melampaui hukum. Melakukan hukum bukan karena takut dihukum, tapi karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ngerti ya? Nah, jadi banyak orang Kristen salah memahami, wah kita ini sudah dimerdekakan Tuhan Yesus dari hukum, terus kita apakah sama sekali nggak ada aturannya, kita jadi bebas, kita jadi liar gitu ya. Nah merdeka memang bebas dari sesuatu, tapi bukan sama sekali tanpa aturan, tanpa hukum, ya jadi liar. Nah di Alkitab seringkali pengampunan dosa itu digambarkan dengan istilah kayak penebusan dari perbudakan. Ya, jadi Alkitab memakai istilah-istilah atau situasi-situasi yang memang familiar pada saat itu. Kalau kita mungkin penebusan dari perbudakan, apaan sih ya perbudakan gitu ya? Yang seumur-umur yang masih kuliah gitu ya, kalian ini mungkin nggak pernah nonton film-film perbudakan kali ya. Dulu ada yang namanya, zaman saya kecil itu ada yang namanya film Escrava Isaura, itu perbudakan orang-orang Afrika di Amerika Selatan kayak gitu. Alkitab seringkali memakai istilah untuk pengampunan dosa, pembebasan dari dosa itu digambarkan sebagai penebusan dari perbudakan. Ya karena zaman itu orang masih ada perbudakan gitu. Nah, ketika orang jadi budak itu kan dijual ya. Ketika dia itu misalnya dia miskin, misalnya dia berhutang banyak, pada saat itu kan orang bisa jadi miskin karena misalnya harus bayar pajak. Kalau orang udah diambil semua hartanya untuk bayar pajak, terus udah nggak punya apa-apa lagi, akhirnya dia harus dijadikan budak, dijual dirinya sendiri untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, ketika seseorang dipajang di pasar perbudakan, dia dibeli oleh seseorang, misalnya seorang yang kaya, dia dibeli, maka dia menjadi milik orang itu, milik orang yang membelinya.
Sampai orang ini, dan dia diperlakukan seperti barang milik gitu. Nah, sampai orang ini misalnya udah bosen, ya udah gua mau jual nih, kayak jual harta benda gitu ya, kayak kita jual mobil, kita jual sepeda motor, kita jual rumah kayak gitu kan. Nah, orang jual budak juga bisa seperti itu zaman itu. Nah, kalau orang ini misalnya, aku mau jual budak, aku kebanyakan nih budakku, aku mau jual budak, atau misalnya yang ini aku nggak cocok nih sama budak yang ini, cara kerja gue mau jual aja gitu. Nah, dia jual dan ada orang yang membeli, maka otomatis si budak ini berpindah kepemilikan gitu ya. Jadi ketika Alkitab menggambarkan pengampunan dosa, seringkali penebusan dari perbudakan, siapa yang menebus? Yesus Kristus yang menebus, Tuhan Yesus Kristus yang menebus. Nah, ketika Tuhan Yesus menebus, membeli kita dengan darahnya, digambarkan bahwa kita ini dibebaskan dari perbudakan si tuan yang lama. Tapi bukan berarti kita bebas, dilepas jadi orang yang bebas sama sekali, tapi kepemilikan berubah. Kita jadi miliknya Tuhan Yesus. Kita jadi hamba, kita jadi doulos, kita jadi budaknya Tuhan Yesus sebetulnya. Nah, jadi di dalam konsep kemerdekaan itu sendiri, sebetulnya tidak ada yang betul-betul bebas tanpa aturan atau bebas betul-betul merdeka. Kita pun hidup di dunia ini pun selalu ada aturannya, tidak bisa betul-betul liar gitu tanpa aturan, tidak bisa semau gue. Nah, di Alkitab juga seringkali pengampunan dosa itu digambarkan sebagai pembebasan dari hutang, karena di dalam konsep orang Ibrani dosa itu adalah hutang, ya hutang. Kenapa dosa itu digambarkan sebagai hutang? Pertama, karena seringkali dosa itu menagih, yang namanya hutang itu kan pasti ditagih ya, ditagih supaya dibayar. Nah, begitulah cara dosa mengikat kita. Dosa itu membuat kita ketagihan gitu ya. Nagih, minta dipenuhi. Keinginan daging itu selalu nagih, dan kalau kita bayar, kita ikuti kemauannya, itu akan terus tambah kuat nagihnya. Ya, misalnya orang yang seneng ngomongin orang, misalnya kayak gitu ya. Satu kali dia punya info penting, tahu tentang sesuatu. Rasanya pengen gitu memberitahukan ini, sulit untuk nahan diri. Nah, ketika dia ngomong, nanti lain kali dia begitu lagi. Atau misalnya orang yang suka lihat gambar-gambar porno, gambar-gambar yang seksi-seksi gitu. Nah, di media sosial. Itu kan begitu lewat pengen dilihat. Tambah udah dilihat, tambah pengen cari lagi. Tambah penasaran. Nah, itu. Jadi dosa itu digambarkan hutang karena kenapa? Nagih. Dan dosa itu juga digambarkan hutang yang harus dibayar gitu ya. Hutang yang harus dibayar. Nah, oleh karena itu diistilahkanlah seperti pembebasan hutang. Ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ya, dikatakan kepada Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dan ini adalah sebuah ayat yang terkenal, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi porsi pengetahuan akan kebenaran setiap orang itu kan beda-beda. Kita mulai bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran. Nah, pengetahuan setiap orang akan kebenaran itu berbeda-beda porsinya. Nah, tetapi porsi ini membebaskan kita. Pengetahuan akan kebenaran itu membebaskan kita. Ya, ada yang baru sedikit, ada yang mungkin udah 20%, 30%, 50% mungkin gitu ya. Nah, sebegitu juga itu kita dimerdekakan. Ya. Jadi kebenaran itu mencerahkan kita.
Kebenaran itu memberikan kebebasan dari ketidaktahuan, dari pembodohan, dari kebohongan. Ya dong, kalau kita sekolah, kita dibebaskan kan, kita tahu tentang ilmu pengetahuan, tentang kebenaran-kebenaran gitu ya. Ya kebenaran-kebenaran seperti misalnya ilmu matematika, ilmu fisika, kita dikasih tahu gitu, diajarin gitu. Nah itu kan kalau kita sekolah, kita dididik, kita kan dibebaskan dari kebodohan, dari ketidaktahuan, asalnya nggak tahu bumi ini bulat, wah di luar itu ternyata banyak galaksi-galaksi, kita asalnya nggak tahu, sekarang kita wah ternyata begitu ya gitu ya. Nah kita pembelajaran-pembelajaran itu membebaskan kita dari ketidaktahuan, dari pembodohan, atau dari kebohongan. Kalau kita nggak tahu misalnya, dengan perspektif kita lihat begitu aja, makanya di dunia kuno itu ada perspektif-perspektif yang salah ya, misalnya bumi itu datar kayak gitu. Itu kan kebohongan-kebohongan atau pembodohan-pembodohan. Nah, demikian juga Alkitab mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran aletheia ya, dan kebenaran fakta, fakta kebenaran itu akan memerdekakan kamu ya. Dan Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus sendirilah itu kebenaran. Yesus sendiri memperagakan bagaimana kebenaran itu. Ya, dan kemerdekaan yang Yesus tawarkan, apa sih sebetulnya kemerdekaan yang Yesus tawarkan, yang Yesus berikan? Ya, apakah betul-betul membebaskan kita dari segala aturan? Bukan, tetapi bebas dari hukuman dan bebas dari kerusakan, pembodohan akibat dosa. Ya, iblis adalah bapak pembohong, ngebohongin kita, terus ngebohongin manusia, terus gitu ya. Nah, Tuhan Yesus tawarkan suatu kebenaran, ya, untuk membebaskan kita dari hukuman. Nah, kalau kita dikatakan di situ, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, harus tinggal dalam firman, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kamu tetap tinggal dalam firman, terus bertekun dalam firman, kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Segala pencerahan-pencerahan dari firman Tuhan itu membuat kita itu bebas, ya, membuat kita itu sadar, ya, yang asalnya nggak tahu jadi tahu, dan itu membebaskan kita dari hukuman kalau kita melakukannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada harga dari kemerdekaan itu sendiri. Ya, ada harga dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, kita nih bangsa Indonesia udah merdeka gitu ya. Nah, waktu awal-awal Indonesia merdeka, itu kan proklamasi tuh Pak Soekarno dengan Pak Hatta, Soekarno dan Hatta. Itu proklamasi 17 Agustus 1945. Itu dalam posisi status quo. Jepang kalah, Jepang yang menguasai Indonesia dikalahkan oleh sekutu. Jepang pergi, Indonesia status quo, dan dilakukanlah proklamasi, kita merdeka nih. Jepang udah pergi, nggak ada siapa-siapa yang berkuasa. Tapi tanggal 10 November 1945, Inggris sekutu mendarat di Surabaya. Dan bermaksud apa? Mengambil alih, karena menang kan, sekutu menang. Nah, sekutu menang, dia bermaksud mengambil alih sisa-sisa kekuasaan dari musuh-musuhnya gitu, yang kalah, yang termasuk Jepang itu. Nah, apa yang dilakukan? Kalau misalnya zaman itu di Surabaya itu orang-orang Surabaya ini ya, yang dibawanya Bung Tomo itu nggak bertempur, apa yang terjadi? Ya mungkin Inggris menguasai mulai dari Surabaya dan terus merangsek gitu ya ke seluruh Pulau Jawa dan kembali dijajah kembali. Jadi ketika awal Indonesia merdeka, perjuangannya berdarah-darah juga. Kenapa? Indonesia dicoba dijajah kembali. Ya. Nah, begitu juga ketika kita baru saja mengetahui kebenaran. Oh, ternyata kita itu harus hidup bebas dari dosa ya. Hidup bebas dari kejahatan-kejahatan ya. Mematikan perbuatan-perbuatan jahat ya. Susah kan? Susah banget gitu. Tapi kita sadar, sudah dikasih tahu nih, dikasih diisi kebenaran, diisi firman. Oh, ternyata aku nih
nggak boleh nurutin keinginan-keinginan dagingku, nggak boleh nurutin keinginan-keinginanku untuk berbuat dosa. Nah, untuk berubah apakah mudah? Ya nggak mudah juga. Perjuangannya jatuh bangun. Seperti ketika awal Indonesia merdeka, melawan sekutu yang datang mendarat di Surabaya, gitu kan 10 November. Itu terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Nah, sekarang udah nggak ada tuh penjajah datang, ya nggak ada kan yang namanya penjajah datang. Indonesia udah diakui di seluruh dunia tuh udah merdeka, ya. Tapi ada tanggung jawab yang katanya istilahnya tuh kita harus mengisi kemerdekaan. Nah, sering kan dengar kayak begitu kan? Kita harus mengisi kemerdekaan. Kenapa? Aduh, kadang-kadang dikatakan juga, wah kita belum betul-betul merdeka gitu ya. Bukan merdeka dari penjajah, tapi merdeka dari kemiskinan, kebodohan, sakit penyakit gitu ya. Indonesia katanya sudah bebas dari polio katanya gitu ya. Nah, tapi masih ada juga sih sedikit kasus-kasus polio. Nah, itu kan kita harus bebas dari berbagai penyakit, kebodohan, kemiskinan. Kenapa kita harus mengisi kemerdekaan? Dengan belajar, ya, dengan bekerja dan lain sebagainya. Dikatakan kita berhutang kepada para pahlawan yang sudah mati, yang sudah gugur. Kita berhutang pada mereka yang sudah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini nih. Terus kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan belajar, dengan bekerja gitu ya, dengan membangun Indonesia. Nah, gitu kan. Itu contoh konsep kemerdekaan negara ini. Dikatakan kita tetap berhutang dan kita tetap ada perjuangan gitu untuk mengisi kemerdekaan. Nah, begitu juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada harga yang harus kita bayar. Ada bagian yang Tuhan sudah selesaikan, tapi juga seperti yang para pahlawan dulu perjuangkan untuk Indonesia, ada bagian mereka dan mereka sudah selesai. Kita sudah merdeka dari penjajah. Tapi ada bagian kita yang mengisi kemerdekaan. Nah, demikian juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada harga yang Tuhan Yesus sudah selesai, sudah bayar. Tetapi di bagian kita, ada bagian kita juga untuk terus memperjuangkan kemerdekaan kita ya secara de facto dan juga untuk mengisi kemerdekaan itu. Ya, di awal-awal mungkin kita berjuang melawan dosa. Ya. Di awal-awal kita berjuang melawan dosa. Tapi ada orang-orang yang sudah lewat, udah nggak lagi soal bergumul soal dosa-dosa. Lewat. Udah nggak berdarah-darah lagi berjuangnya kayak dulu. Pasukan Surabaya itu berjuang melawan pasukan sekutu. Itu kan awal-awal kemerdekaan kan berdarah-darah kayak gitu. Mungkin ada orang-orang yang sudah apa sih lihat video porno apaan sih gitu ya, ngomongin orang apa sih, udahlah kita udah jaga mulut lah ya kayak gitu. Mungkin ada orang-orang yang sudah lewat itu, tapi ada orang-orang yang masih udah nggak melakukan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa moral, tapi mungkin ada orang-orang yang masih hidup terikat oleh keduniawian. Ya, karena dosa itu bukan segala sesuatu yang melanggar moral aja, yang melanggar hukum aja. Tetapi setiap kemelesetan itu adalah dosa juga gitu ya. Misalnya, kalau orang lain punya itu, kalau orang lain udah gajinya segini, kenapa aku kok nggak bisa gajinya segitu ya? Nah, ada hal-hal yang masih menagih kita, rasa penasaran kita, menagih kemelesetan-kemelesetan seperti itu. Ya, kalau orang lain kulitnya putih gitu ya, hidungnya mancung, terus kita minder karena kulit kita hitam. Itu kan sebuah kemelesetan, ya. Tanda kita nggak bersyukur sama Tuhan, kita diciptakan dengan unik. Kita diciptakan apa adanya. Kalau aku punya uang, pengen ya aku ke Korea supaya bisa operasi plastik. Berandai-andai gitu ya. Kalau temenku udah punya gaji segini, kenapa ya aku masih gajinya segini? Mulai minder, gitu kan? Nah, masih ada rasa penasaran, masih ada rasa berhutang, harus begini, harus begitu. Kalau orang lain udah punya pacar, kok aku belum punya pacar ya? Apa sih yang salah gitu? Pengen punya pacar dong. Nah, masih ada beban-beban yang membuat kita itu nggak maksimal dalam mengisi kemerdekaan kita di dalam Tuhan Yesus. Ya. Roma 8 ayat 12 katakan gini, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Ya, kita masih tetap punya hutang.
Tuhan Yesus sudah membayar hutang kita, iya. Tapi kita masih tetap orang yang berhutang. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Loh, katanya Tuhan Yesus sudah bayar dosa kita, sudah lunasin dosa kita. Tapi kok tetap dibilang kita adalah orang yang berhutang, ya. Nah, katanya Rasul Paulus, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi kita berhutangnya pada siapa? Kita berhutang kepada Tuhan Yesus, supaya hidup menuruti Tuhan Yesus, ya. Nah, itulah kita mengisi kemerdekaan kita. Kita terus berjuang. Yuk, semangat kita berjuang. Ya, jangan lagi ada yang minder. Ya, minder itu tanda kita nggak bersyukur loh. Mungkin kita udah lewat lah, udah lewat lah, wah, udah nggak terikat sama drakor, udah nggak, udah lewat lah kayak begitu gitu ya. Yang di sini udah belajar kebenaran semua, mungkin ya, udah nggak terikat-terikat yang kayak gitu. Tapi ada nggak sih di dalam diri kita yang merasa nggak puas dengan hidup kita? Tuhan, eh, kok aku gini ya keadaanku? Kok aku gitu ya? Kok orang lain bisa begini ya? Gitu. Nah, mungkin rasa-rasa yang kurang bersyukur gitu ya, itu juga adalah sebuah hambatan untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mengikat kita itu yang namanya beban. Di Ibrani kan dikatakan ada dua ya, beban dan dosa. Beban. Oh, kalau orang mau lari, apa? Bawa-bawa beban, larinya kan jadi pelan kan. Kayak gitu. Dosa membuat kita jatuh, membuat kita binasa. Tapi beban mungkin nggak sampai membuat kita masuk neraka. Tapi nggak membuat kita lari dengan maksimal. Nggak membuat kita efektif dipakai dengan maksimal oleh Tuhan. Ya, yuk kita tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Jangan ada lagi yang merasa penasaran, merasa tertagih kalau kalau nggak begini tuh rasanya nggak puas gitu. Dan kita maksa-maksa minta-minta sama Tuhan. Tuhan, keadaanku kok kayak begini ya, perbaiki dong gitu ya. Jangan 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 apa ya? Kita boleh bertanya sama Tuhan ya, kenapa sih situasi kita begini? Karena Tuhan pasti akan membukakan sama kita apa yang harus kita lakukan. Kenapa kita sampai begini? Tapi jangan mempertanyakan. Bertanya boleh, tapi jangan mempertanyakan Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen itu kan ketika berdoa itu kayak ngatur Tuhan gitu. Tuhan, kok aku kayak begini sih? Mestinya kan aku begini, begini, begini. Tolong dong ubah keadaanku supaya begini, begini, begini. Ketika kita berdoa, kita itu seringkali merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan, kok aku kerjaannya kok dapatnya begini sih? Kok orang lain itu begitu? Mestinya kan aku dapat begini, aku kan sudah pelayanan, aku kan sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mestinya kan begini. Nah, kalau ketika kita protes sama Tuhan, sebetulnya kita lagi ngomong, Tuhan lu gak bijaksana deh. Lu gak becus deh ngatur semuanya. Betul gak? Dan itu adalah sebuah kekurang ajaran sama Tuhan. Tuhan itu maha bijaksana kok. Nah, ketika kita bertanya, kenapa ya kok aku begini? Tanyalah sama Tuhan, apa sih maksudmu? Apa yang harus aku perbaiki dalam hidupku? Dan setiap keadaan kita sebetulnya itu adalah keadaan terbaik untuk kekekalan kita, untuk keselamatan kekal kita. Ya, oke. Saya stop sampai di sini. Mungkin kita akan perdalam dengan tanya jawab ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali. Tadi siapa yang memimpin? Oke, terima kasih Kak Ane. Ya, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Kak Ane tentang kemerdekaannya, sudah dijelaskan bagi kita. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau mau tanggapi dari sharingnya Kak Ane tentang kemerdekaan. Saya berikan kesempatan buat teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sharing atau ada yang mau tanggapi, silakan.
Saya izin bertanya. Silakan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Elia. Saya baru gabung di Hub Nusantara ini. Gitu. Halo, selamat datang yang baru bergabung. Ya. Nah, tadi pembahasannya bagus ya Bu ya, Bu Ana, bahwa memang kita sebagai orang yang telah ditebus, tentunya jangan lagi diperhamba oleh dosa. Gitu. Nah, saya ingin bertanya Ibu, jika saya percaya kepada Tuhan Yesus, apakah detik itu juga saya lepas dari dosa, ataukah saya bagaimana berjuang dulu sehingga memang lepas dari dosa? Kan ketika Tuhan Yesus menebus kita, kodrat dosa kita belum hilang, begitu kan Bu? Jadi memang apakah langsung terlepas begitu aja? Apakah harus kita berjuang terlebih dahulu? Misalnya kan banyak orang juga mungkin bertanya, kan mungkin waktu momen dia bertemu Tuhan Yesus ketika dibaptis misalnya, atau ada pertobatan, lalu merasa pede nih, oh aku udah ditebus, jadi nggak ada dosa lagi. Nah, begitu aja Bu, ini bertanya saja dari saya, terima kasih. Oke. Nah, eh saya mau kasih tahu sesuatu hal gini. Tuhan Yesus itu menebus dosa dunia. Semua dosa dunia itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Jadi, sebelum kita lahir 2000 tahun yang lalu, sebelum kita berbuat dosa 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita. Betul nggak? Kita belum buat dosa loh, Tuhan Yesus sudah bayar. Ya kan? Nah, jadi dosa kita itu sebetulnya sudah selesai sama Tuhan Yesus. Nah, pelan-pelan ya, jangan sampai salah paham ya, jangan sampai salah paham. Tuhan Yesus itu menebus dosa dunia, bukan cuma orang Kristen aja, tapi dosa dunia. Mau Kristen, mau enggak, dosa dunia itu artinya semua orang yang ada di dunia. Itu sudah dibayar dosanya, tidak ada yang terkecuali. Jadi gini, kan orang itu binasa gara-gara Adam kan. Semua orang itu harus binasa, dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Sedangkan semua orang sudah berdosa, gitu kan? Gara-gara siapa nih? Gara-gara Adam kan. Terus kita kenal nggak sih siapa Adam? Ya kalau karena kita orang Kristen kita kenal gitu. Tapi orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang yang mungkin di pelosok-pelosok yang agamanya agama kesukuan gitu. Siapa sih Adam gitu? Atau orang yang misalnya anak yang baru lahir terus mati gitu ya, ketika sampai di surga misalnya, lu berdosa lo. Emang gua buat apa Tuhan? Gua kan lahir langsung mati karena gagal jantung umur 3 bulan gitu. Ya pokoknya gara-gara Adam. Emang siapa Adam gitu kan? Nah, jadi gara-gara Adam semua manusia itu harus dihukum. Memiliki dosa, berdosa kan, berkeadaan meleset, berkeadaan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Itu gara-gara Adam. Nah, oleh karena itu demi keadilan, ya bukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi demi keadilannya Allah, gitu ya. Nah, Allah itu membuat sesuatu hal yang membalikan sesuatu hal yang seimbang. Gara-gara Yesus satu orang mati, itu menebus. Karena gara-gara satu orang Adam, semua manusia berdosa. Jadi kalau Tuhan Yesus itu hanya menebus bagian orang, maka jauh lebih sakti Adam dong daripada Yesus Kristus. Jadi Yesus itu membalikan apa yang Adam lakukan, termasuk menebus seluruh dosa dunia. Jadi seluruh dunia ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita belum lahir, kita belum buat dosa, dosa kita sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Paham ya? Nah, masalahnya adalah gini. Masalahnya adalah pengampunan itu diberikan kepada orang yang layak diampuni. Ya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah membeli dunia ini, Tuhan Yesus berhak menjadi hakim. Siapa yang boleh masuk surga ke kerajaannya, siapa yang enggak. Semua dibeli sama Tuhan Yesus, semua dibeli oleh darahnya, semua menjadi miliknya. Betul kan? Kalau kita udah beli kan itu barang jadi milik kita. Dan Yesus sudah membeli dunia ini. Seluruh manusia ini, jahat baik, dibeli sama Tuhan Yesus menjadi miliknya.
Dan Tuhan Yesus yang menentukan siapa yang layak masuk ke rajanya, siapa yang nggak layak. Nah, ngerti ya? Gitu ya. Nah, di dalam keadilan Yesus, di dalam keadilan Allah, itu ada yang namanya siapa yang layak diampuni dan siapa yang nggak layak diampuni. Kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak sekali contoh bahwa pengampunan dosa itu bisa dibatalkan. Contoh misalnya, ada orang yang berhutang 100 dinar kepada raja. Terus ada orang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Terus udah gitu raja bilang, udah hapusin deh 10.000 talenta. Tapi ada orang yang berhutang sama dia 100 dinar. Dia tagih-tagih. Akhirnya pengampunan si raja ini dibatalkan. Dia tetap harus bayar hutang dan dimasukkan ke penjara gitu kan. Terus misalnya di doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita diajarin untuk mengampuni orang seperti Allah mengampuni kita. Dan dikatakan lagi di dalam Alkitab, kalau kamu nggak mengampuni dosamu juga nggak akan diampuni, gitu kan? Artinya pengampunan dosa itu bisa dibatalkan. Ada syarat-syarat di situ. Ya, nah orang yang layak menerima pengampunan inilah yang akan diampuni. Jadi Tuhan Yesus sudah membeli semua, tetapi bukan rame-rame semua masuk surga. Semua sudah ditebus, bukan rame-rame ya orang jahat, nggak peduli jahat baik, semua masuk surga. Ada syarat-syaratnya pengampunan itu. Nah, sekarang ke inti pertanyaannya Elia tadi. Saya ini udah percaya Tuhan Yesus. Apakah detik itu juga langsung lepas dari dosa ataukah kudu berjuang dulu? Itu kan inti pertanyaannya kan. Nah, percaya itu apa? Di dalam Alkitab itu ada tahapan-tahapan percaya. Seperti yang tadi, sebentar ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 misalnya ya. Yohanes 8 ayat 31. Jadi percaya itu ada level-levelnya loh. Nah ini. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang Yahudi udah percaya nih kepadanya. Percaya apa? Ketika mereka melihat mujizat, mereka percaya bahwa Yesus itu diutus Allah. Mereka percaya kepada Yesus. Ada orang-orang Yahudi yang menghujat Yesus, tapi juga ada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, Yesus berkata kepada golongan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ada syaratnya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi, level pertama, percaya Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Tapi nggak cukup di situ. Harus tetap ada syarat. Dikasih syarat. Ini kan syarat kan. Jika A maka gitu kan. Jika B, tapi kalau jika kamu melakukan A maka kamu begini. Jika kamu melakukan B maka kamu begitu. Kata jika itu kan menunjukkan syarat. Jika. Ini orang Yahudi udah percaya tapi dikasih syarat. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, barulah kamu benar-benar murid-Ku. Jadi orang yang baru level pertama, ada tahap pertama percaya, belum jadi murid Yesus. Nah, kalau kamu diam dalam firman-Ku, kamu murid-Ku, baru kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ini adalah level percaya yang awal. Ada level iman sampai iman yang menyelamatkan, iman yang sempurna. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, jadi ada level-levelnya. Pertama, kita tahu secara sejarah Yesus itu anak Allah, Yesus itu datang menebus dosa, itu pengetahuan. Yesus itu 2000 tahun yang lalu hadir di dunia ini. Itu baru level percaya awal. Belum percaya yang menyelamatkan. Nah, percaya yang lebih dalam adalah percaya betul-betul Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, apakah kita sudah mentuhankan Dia? Tuhan itu kan tuan majikan ya. Kalau bahasa Indonesia dibedakan tuan dan Tuhan gitu kan ya. Tapi bahasa Inggris Lord sama kan, Lord besar, Lord kecil gitu ya tulisannya hurufnya. Bahasa Yahudi juga, bahasa Ibrani juga Adonai sama gitu ya sebetulnya, Tuan gitu kan. Bahasa Yunani Kurios itu sama. Cuma bahasa Indonesia aja yang rada-rada beda gitu, Tuan sama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan itu lebih mengacu kepada yang ilahi gitu. Nah, kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, tuan, majikan, apakah kita memperlakukan Dia itu sebagaimana seharusnya, sebagai Tuan dalam hidup kita, sebagai majikan dalam hidup kita? Sudah belum? Nah,
Jadi jangan mudah mengatakan kata kalau saya sudah percaya. Level mana dulu percayanya? Nah, kalau sudah level betul-betul percaya mentuhankan Yesus dalam hidup kita, tunduk kepada segala kehendak. Kan kalau kita misalnya punya majikan, kita tunduk kan kepada dia. Kita punya tuan, kita punya raja. Kita tunduk betul-betul. Tapi berapa banyak orang Kristen masih hidup dalam pemerintahan sendiri, bukan dalam pemerintahan Tuhan. Nah, itu belum percaya yang menyelamatkan. Ya. Jadi banyak orang Kristen belum hidup mentuhankan Yesus. Belum hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, tapi masih bikin kerajaannya sendiri dan memanfaatkan Yesus, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Tuhan, aku pengen punya kerjaan yang bagus, tolongin dong aku. Aku doa puasa supaya ujianku bagus nih. Jadi kita memanfaatkan Tuhan. Tuhan, aku pengen ganti mobil. Tolongin dong. Nah, itu kan kita masih hidup dalam pemerintahan kita sendiri. Kita jadi tuan, kita jadi Tuhan, Yesus jadi Allah, jadi jongosnya kita. Kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Banyak orang yang orang Kristen belum percaya sungguh-sungguh kepada, belum mentuhankan Yesus sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita sudah betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan dan memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, maka kita betul-betul bebas dari dosa. Gitu. Kenapa? Karena Yesus bilang, ya hidup dalam pemerintahan Allah, lepaskan semua dosa ya. Kita tunduk lepas. Berarti itu kita hidup dalam pemerintahan Allah, gitu kan? Seperti misalnya doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Itu bukan sebuah permohonan, tetapi itu sebuah gaya hidup. Kita berdoa, Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Emang Tuhan bawa kita dalam pencobaan? Bukan. Yang melangkah adalah kaki kita sendiri. Ya, yang buka handphone, buka gadget, itu kan mata kita sendiri, jari kita sendiri. Kita sendiri yang membawa diri kita ke dalam pencobaan. Jadi kata-kata, janganlah membawa kami dalam pencobaan, artinya kita hidup nggak dalam pemerintahan Allah. Kita hidup nggak dalam perlindungan Tuhan. Nah, kayak misalnya, Tuhan, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi kita jalan di tol kebut-kebutan, nggak lihat speed limit. Wah, digas saja terus gitu ya. Tuhan yang suruh lindungi. Nah, itu kan tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Tidak hidup dalam perlindungan Allah, tapi meminta dilindungi sama Allah gitu. Kita tabrak lampu merah gitu kan. Kita tidak hidup dalam pemerintahan Allah, tapi kita minta dilindungi sama Allah. Kita memanfaatkan Tuhan gitu. Kita sendiri yang membangun kerajaan kita. Nah, ngerti ya? Jadi, apakah ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita lepas dari dosa? Otomatis kalau kita hidup betul-betul mentuhankan Yesus, hidup betul-betul dalam pemerintahan Allah, kita pasti bebas dari dosa. Tapi, seberapa kata percaya itu kita pahami? Seberapa percaya kita pada Yesus? Apakah percaya yang level pertama, baru percaya di pikiran? Kita belum bebas dari dosa. Harus terus bertumbuh, tetap dalam firman-Nya. Kita mengetahui kebenaran, barulah kebenaran itu membebaskan kita. Gitu. Semoga enggak ruwet ya. Karena ya yang namanya kebenaran itu tidak bisa disimpelkan. Silakan. Kalau mau ditanggapi boleh. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada yang lain yang mau berbagi. Yang tadi disampaikan oleh Kak Ani tentang ya sebagai orang Kristen itu kadang kita percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Ya kita mengaku Kristen tetapi kita masih hidup menurut keinginan-keinginan kita. Yang ini seringkali dalam kehidupan orang percaya, ya percaya kepada Tuhan tetapi kehidupan kita itu belum sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya ini yang harus kita terus belajar dan bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa
yang tadi disampaikan tentang kemerdekaan ini, kadang kita berpikir bahwa kita sudah merdeka. Kita menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan kita terus hidup di dalam dosa. Kita tidak mempergunakan kemerdekaan ini untuk kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, tapi kita menyalahgunakan kemerdekaan itu, kita terus hidup di dalam dosa. Ya mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mungkin mau menanggapi atau mau berbagi sedikit apa yang disampaikan oleh Kak Ane. Mungkin Pak Harwit ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Shalom, Shalom. salam kenal ya. Ana ya. Iya. Berat topiknya. Kenapa, Pak? Topiknya berat. Ya, topiknya ini berat sebenarnya ya. Berat bahas- untuk dipahami atau berat untuk dilakukan, Pak? Berat yang karena topiknya ini sebenarnya dalam ya. Cuman takutnya memang banyak orang nggak masuk dan nggak bisa memahami gitu. Karena tadi persentasenya ya, persentase kebenaran yang dimengerti itu masing-masing orang beda-beda gitu ya. ya. Tergantung seberapa haus dia mencari kebenaran itu gitu. Ada yang 10, 20%, 30%, dan memang topik ini sebenarnya menurut saya lumayan dalam kalau mau benar-benar digali ya. Makanya saya bilang dari tadi, saya lagi mikir, lagi merenung, ini berat sekali sebenarnya kalau orang tidak mencoba untuk menyelami ya dan menghayati. Sebenarnya nggak ada yang namanya freedom sih. Freedom itu tidak ada. Kita pasti keluar dari satu masuk ke satu. Kalau ini mungkin sedikit sharing aja ya, izinnya untuk sharingnya. Freedom itu nggak pernah ada. Yang ada kita cuma pindah aja sebenarnya. Dalam dunia ini kita nggak pernah ada freedom. Anak sama orang tua nggak pernah ada freedom. Walaupun anak jauh, sebenarnya anak sudah di training dari kecil untuk tetap taat dengan peraturan yang dibuat sama orang tua sebenarnya. Jadi secara conscious dia sudah terikat dengan peraturan-peraturan yang memang sudah dididik dari kecilnya gitu. Jadi basically yang tadi Ana bilang, kita selalu dibuat tunduk dengan satu hal. Nah, bedanya kalau kita sudah ikut Yesus, ya kita dibuat tunduk oleh kebenaran sebenarnya. Harusnya kita pindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenarannya. Tapi saya melihat banyak orang yang dibaptis, tapi setelah dibaptis itu pengertiannya itu belum sempurna, artinya belum dikasih wejangan-wejangan mungkin pada saat mau dibaptis bahwa dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Artinya pada saat dia mau dibaptis itu adalah dengan segala resiko bahwa kamu siap dibaptis nggak, kamu siap nggak untuk hidup bukan dalam dosa lagi gitu. Nah, banyak yang dibaptis hanya gara-gara cuman quote and quote mungkin memenuhi kota mau dibaptis gitu. Padahal sebenarnya dibaptis itu penyerahan diri secara total untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, saya melihat banyak gereja yang menurut saya kurang emphasize atau kurang menekankan masalah tidak boleh berbuat dosa lagi. Bahkan banyak pendeta yang membaptiskan orang yang tidak menekankan, hanya bilang bahwa kamu dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu bisa selamat. Nah, begitu dibaptis malah dikasih salam tangan lagi. Selamat ya. Congratulations ya. Seolah-olah dapat sesuatu gitu. Memang benar dapat sesuatu, dapat keselamatan. Iya, betul. Tapi tidak ditekankan bahwa itu bukan full stop, bukan titik gitu. Gitu. Terus sebenarnya gini. Tadi saya diingatkan dengan satu hal. Sebenarnya ada sedikit misinterpretasi atau mistranslation dari sisi doa Bapa Kami sebenarnya. Yang tadi Ana bilang masalah Tuan dan Tuhan.
Karena kalau bahasa Inggris kan Tuhan dibilangnya God. Kalau bahasa Indonesia dibilang Tuhan. Eh, Harusnya Tuan atau Lord atau majikan sebenarnya. Jadi ada misinterpretasi sehingga selama ini Yesus dianggap sebagai tanda kutip Allah yang reinkarnasi itu tadi. Karena masalah bahasa. Tapi bukan poin itu yang saya mau sharing. Sebenarnya poin lebih kepada tadi yang disebut doa Bapa kami. Tadi Anda sempat sebut tentang doa Bapa kami bahwa ampuni dari semua kesalahan ya. Kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Sebenarnya aslinya bukan kesalahan, tapi utang. Sebenarnya bahasa Inggrisnya atau King James-nya Yep. atau Greek-nya adalah debts, betul ya. Forgive us from our debts as we forgive our debtors gitu. Jadi ampunilah kami dari hutang-hutang kami. Nah, pertanyaannya hutang apa gitu kan? Hutang apa gitu. Nah, itu adalah doa Bapa kami yang versi aslinya adalah sebenarnya bukan kesalahan tapi hutang. Artinya kita sebenarnya setiap hari berhutang. Tanpa disadari orang Kristen yang sudah dibaptis, yang tidak hidup dalam roh, yang masih hidup dalam daging setiap hari, itu tanpa disadari mereka selalu berhutang. Selalu berhutang. Makanya doa Bapa kami itu kalau bahasa aslinya itu adalah forgive us from our debts as we forgive our debtors. Jadi kita setiap hari berhutang. Yesus ngajarin doa Bapa kami itu udah cerdas sekali. Ampunilah karena saya belum memenuhi hutang saya. Hutang apa nih ceritanya? Hutang di mana saya belum bisa hidup dalam roh. Karena saya masih hidup dalam daging saya. Jadi saya masih belum bisa hidup dalam kehendak roh sebenarnya. Karena kan kita harusnya memang hidup dalam kehendak roh ya. Tadi Anda juga bilang bahwa ekspektasinya sudah beyond Torah gitu. Bukan masalah di bawah Torah lagi, tapi sudah beyond Torah gitu. Sedangkan banyak orang Kristen yang masih di bawah Torah sebenarnya hidupnya. Ya, masih moral law aja nggak bisa ditaatin gitu. Artinya masih tunduk dengan law atau masih tunduk dengan daging gitu. Jadi kalau di atas Torah kan sebenarnya harusnya udah beyond Torah dan itu udah masuknya ke alam roh. Artinya yang tadi yang Pak Heru suka ngomong, pikiran perasaan Bapak yang dimainkan di situ gitu kan, yang dikerjakan di situ. Nah, makanya saya bilang tadi ini terlalu dalam kalau mau digali itu dalam sekali gitu. Jadi memang doa Bapak kami itu sudah luar biasa gitu, sudah luar biasa dan sudah dari awal sudah menjelaskan bahwa kamu pasti berhutang. Biar bagaimanapun kamu pasti berhutang karena kamu pasti hidup dalam daging. Jadi ada doa Bapa kami di mana forgive us from our debts as we forgive our debtors. Ampunilah semua hutang-hutang saya hari ini. Karena saya hari ini pasti ada hidup dalam dagingnya, tidak hidup dalam rohnya. Gitu. Cerdas sekali itu doa Bapa kami. Gitu. Jadi ya tentu berhutang dalam roh itu ya artinya kita nggak ada freedom gitu. Sebenarnya nggak ada freedom antara kita terikat sama daging atau kita terikat dengan roh. That's it gitu. Jadi nggak ada yang namanya kemerdekaan tuh nggak pernah ada. Mungkin itu aja kali ya. Ya, makasih Pak. Ya, betul nggak? Kalau misalnya dikatakan nggak ada freedom, betul karena kita diciptakan di dunia yang ada hukum. Hukum alam aja udah membuat kita di dalam hukum ya. Kita hidup di bumi ini aja ada hukum gravitasi dan nggak pernah lepas dari hukum gravitasi. Jadi kita nggak bisa lepas dari hukum gitu ya. Nggak ada yang betul-betul freedom kita bisa bebas. Bahkan dari hukum gravitasi aja kita nggak bisa bebas. Nah, kemerdekaan itu tadi kan membebaskan kita dari tagihan-tagihan dosa. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mengerti dan kita berjuang sehingga kita nggak ditagih lagi, hidup tidak ditagih lagi oleh dosa untuk memenuhi keinginan daging kita. Dan yang kedua itu sebetulnya kemerdekaan itu bebas dari sesuatu kan. Bebas dari sesuatu, bukan bebas dari segalanya, tapi bebas dari sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Hukuman kekal. Sebetulnya itu yang Tuhan Yesus bebaskan. Yaitu yang tadi lupa saya bahas poin itu. Apa sih yang Tuhan Yesus bebaskan kita? Hukuman kekal sebetulnya, bebas dari sesuatu itu. Ya, selain dari dosa. Nah, dan dosa itu sebetulnya perlu respon kita juga. Ya, makasih Pak Harwir. Oke, teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya atau mau berbagi sedikit.
kesempatan diberikan. Kak Michael atau Kak Erik mau tambah sedikit? Bu Lita, ini HN5 ini sepertinya orang-orang dewasa ya. Biasanya saya kalau ke home home sekian itu biasanya masih anak-anak mahasiswa gitu. Ini banyak yang dewasa ya. Kak Cindy, ada pertanyaan Kak? Kita mau tanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Ane? Aman Kak, aman. Jelas banget. Saya izin menanggapi boleh yang tadi. Boleh dong. Ya, cuma ini Bu, mengapa saya mengajukan pertanyaan karena ada beberapa teman saya juga yang ya rata-rata pola pikirnya begini Bu, sekali selamat tetap selamat begitu. Nah saya kan udah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, selamat, tapi hidupnya kacau balau. Jadi memang betul yang Bu katakan. Juga tadi juga satu lagi saya ingat satu ayat Bu ya, jangan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah itu menurut saya tepat juga Bu, karena ketika ditebus Tuhan Yesus tidak lantas itu kita langsung lihat-lihat tidur-tiduran aja, tidak mengerjakan apapun, tetapi memang ada bukti bahwa kita telah ditebus. Tadi Ibu juga mengatakan kita berutang bukan kepada daging tapi kepada roh. Kita berutang kepada siapa yang menebus kita. Makanya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kita. Ini satu lagi boleh Bu ya, pertanyaan Bu ya? Boleh. Ini. Saya tanggapi dulu ya mungkin ya. Oke, siap. Ini kata sekali selamat tetap selamat sebetulnya tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau salah dipahami jadinya salah banget gitu. Nah, kayak gini ya. Saya tuh punya ilustrasi ya, punya gambaran di otak saya. Adam itu lahir dalam keadaan bagaimana sih? Bukan lahir ya. Adam itu diciptakan dalam keadaan bagaimana sih? Dia berdosa ataukah dia suci sempurna? Tidak dua-duanya kan? Adam itu ketika diciptakan istilahnya tuh innocent atau titik nol. Saya bilang gini. Saya ajak kita berimajinasi. Tahu kan ya ini apa? Garisnya matematika X ke atas, Y ke pinggir gitu, Y ke atas, X ke pinggir gitu. Kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Ingat ya, kayak gitu ya, kurva seperti itu. Nah, Adam itu di titik nol. Ketika orang jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, dia ke bawah negatif gitu. Nah, Yesus itu mengembalikan ke titik nol itu. Nah, seharusnya kita bertumbuh ke atas. Nah, sampai satu titik udah nggak bisa turun lagi. Mungkin ketika kita bertumbuh bisa naik turun. Tapi grafiknya harusnya progres. Naik turun gitu ya. Kayak ini kurs dolar ya. Sekarang kan turun. Kadang naik. Tapi kursnya tuh kan naik turun. Tapi jelas gitu. Kadang konstan naik, kadang konstan turun gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi Adam manusia itu seharusnya ketika ditebus oleh Tuhan Yesus dikembalikan ke posisi nol, ini harusnya bertumbuh. Naik, mungkin ada turunnya dikit, naik lagi, turun dikit, naik. Sampai satu titik dia udah mungkin ketika dia bertumbuh, dia masih bisa berbuat dosa walaupun nggak ingin, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Walaupun nggak pengen, nyesel deh. Kenapa sih aku kok jatuh dalam dosa lagi gitu. Masih bisa, tapi nyesel banget gitu. Kenapa sih aku jatuh? Terus sampai satu titik. Dia bukan cuma nggak pingin jatuh dalam dosa, tapi udah nggak bisa lagi jatuh dalam dosa. Nah, kalau turun terus ke bawah, itu yang sampai satu titik udah nggak bisa lagi untuk diselamatkan gitu. Udah betul-betul binasa. Makanya ada istilah
dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah itu kan, ada dosa yang mendatangkan maut. Untuk itu aku sarankan kamu nggak usah berdoa, gitu kan? Nah, apa itu dosa yang mendatangkan maut? Dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni, sama dengan dosa, di istilah lain dosa menghujat Roh Kudus. Di Yakobus dikatakan dosa yang mendatangkan maut. Nah itu, sampai satu titik itu yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi dua-duanya tuh ada titik tidak balik. Ke atas, ke atas, ke atas, sampai sekali selamat, tetap selamat. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, sekali binasa, selamanya binasa. Sudah tidak bisa diampuni lagi. Dosa yang menghujat Roh Kudus. Dosa yang mendatangkan maut. Nah itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah, ya udah percaya Tuhan Yesus, saya selamat. Oke, kalau percaya Tuhan Yesus selamat. Tapi dimasalahkan lagi, percaya itu tadi apa? Ya kan? Percaya Yesus sebagai Tuhan menjadikan dia Tuhan nggak gitu? Nah, kadang-kadang percaya itu masih di dalam ranah sini, logika aja. Tahu Yesus secara sejarah. Belum menghidupi Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu masih percaya yang tingkat level pertama. Itu yang sebetulnya tidak menyelamatkan, tidak mengubahkan kita. Ya. Jadi kata-kata ya udah percaya Yesus pasti selamat. Dalam satu sisi bisa benar, asal itu dipahami dengan benar. Sekali selamat tetap selamat. Dalam satu sisi itu bisa benar, asal pemahaman kita benar. Tapi bisa jadi salah juga gitu kalau konsep selamatnya salah, konsep percayanya salah gitu. Ya. Oke. Ya, pertanyaannya gimana? Ya baik Bu. Ini pertanyaan ya di luar ini Bu. Ya liar sedikit aku. Kan Yesus menebus semua dosa dunia. Semua dunia ini milik Yesus. Tapi mengapa masih ada kodrat dosa begitu ya? Mengapa kita harus masih melawan gitu loh? Mengapa nggak Yesus langsung menebus semua? Jadi kita ya dari tebus total begitu. Dalam arti seperti itu. Nah, Itu aja Bu. Terima kasih. yang Yesus tebus itu adalah dosa, bukan kodrat dosa. Nah, jadi dibedakan antara kodrat dosa dan dosa. Alkitab mengatakan begini, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan keinginan adalah dorongan untuk berbuat dosa. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan itu kan dorongan untuk berbuat dosa kan? Dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Ya, apabila keinginan itu dilakukan, dipenuhi, diturutin, dilakukan, maka itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya kan? Dosa terus kita lakukan di manusia lakukan terus sampai satu titik, yaitu titik tidak balik. Karena sudah begitu dalam terikat dengan dosa. Nah ini sebentar, saya tulis dulu pertanyaannya supaya nggak lupa. Soalnya kadang saya kalau mau menjelaskan sesuatu tuh kesana kesini dulu gitu supaya jelas gitu. Kalau langsung ke topiknya mungkin nggak jelas. Nah, di dosa itu cuma ada 3 jenis. Kodrat dosa atau dosa itu cuma ada 3 jenis. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 ini. Hawa dicobai oleh iblis 3 ini. Ya, firman Tuhan mengatakan juga cuma 3. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, jadi nggak ada dosa yang lebih lebih baik atau lebih jelek. Keinginan mata itu materialisme, keinginan daging itu bicara soal dorongan-dorongan dari tubuh, ya. Terus kemudian keangkuhan hidup itu misalnya soal emosi kita, ya, kesombongan kita, hal-hal itu. Nah, pengakuan diri itu keangkuhan hidup. Nah, tidak ada dosa yang lebih baik atau lebih jelek. Kadang-kadang kita kan ngejudge ya, kayak misalnya LGBT itu adalah dosa yang levelnya tuh paling buruk gitu. Kalau koruptor lebih baik gitu. Padahal sebetulnya nggak ada dosa yang lebih baik, lebih buruk. Jenisnya aja yang berbeda. Nah, yang lebih baik dan lebih buruk itu adalah kedalaman kita jatuh dalam dosa atau keterikatan seseorang jatuh dalam dosa. Entah itu keinginan daging, misalnya dia adalah seorang, entah dia lurus, seorang straight atau seorang LGBT, dia begitu dalam terikat dalam dosa perzinahan sampai dia susah untuk balik lagi.
ataukah dia punya kodrat dosa keangkuhan hidup misalnya. Orang keangkuhan hidup misalnya emosional. Orang emosional disinggung sedikit, misalnya ada yang bisa ngediemin orang. Tapi ada yang bisa sampai nonjok, ada yang bisa sampai mukulin sampai mati. Nah, itu kan soal keangkuhan hidup. Mukulin orang sampai mati gara-gara tersinggung, itu udah jatuh, udah dalam sekali gitu kan. Jadi jenisnya sama, jenisnya itu nggak ada yang lebih buruk atau lebih baik. Yang membedakan adalah kedalaman orang itu jatuh dalam dosa. Nah, setiap orang itu punya kodrat dosa. Entah ada 2 jenis kodrat dosa, 1 jenis kodrat dosa gitu ya. Tapi ada kodrat dosa, saya pikir ya, menurut saya ada kodrat dosa yang utama dalam diri setiap orang. Ya dibarengi dengan kodrat dosa lain. Tapi ada kodrat dosa yang utama. Entah itu misalnya keinginan daging kah yang utama gitu, yang harus dia yang betul-betul dia bergumul, berjuang. Entah itu keangkuhan hidup kah, orangnya emosional, orangnya sombong dan lain sebagainya, butuh pengakuan. Ataukah dia materialisme gitu ya, keinginan mata. Nah, Tuhan Yesus itu menebus dosanya. Dikatakan bahwa kalau keinginan itu dibuahi, dia melahirkan dosa, dan kalau dosa itu matang, dia melahirkan maut. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita bilang, Tuhan, ampuni aku karena aku salah. Misalnya, aku tadi ngomongin orang nih, nggak bisa nahan mulut. Aku tadi maki orang nih, karena aku nggak bisa nahan mulut gitu ya. Dan Yesus bilang, ya oke, sudah diampuni. Nah, tadi seperti kata Pak Harwir katakan, sebetulnya yang kita minta ampun itu bukan soal dosanya, tapi soal karena kita belum bisa berubah gitu. Kodrat dosa kita masih ada, dan itu yang kita harus lawan. Karena Tuhan Yesus tidak menyelesaikan kodrat dosa kita. Kodrat dosa kita harus lawan sendiri. Nah, itu tadi saya gambarkan. Kalau kita terus ngelawan kodrat dosa kita, maka keinginan itu semakin kecil, semakin melemah. Keinginan itu menyerang kita. Kalau kita misalnya punya kodrat dosa emosional ya. Biasanya dulu kalau misalnya kita dimaki orang, kita langsung nonjok. Kita dimaki orang, kita langsung maki. Gitu. Nah sekarang dimaki orang, kita nahan diri untuk nggak maki. Diem aja gitu. Dikritik orang, kita nahan diri untuk nggak jawab. Diem aja gitu. Terutama misalnya sekarang ya Pak Eras dikritik soal ini. Kita yang ngerti pengen jawab, tapi percuma kan jawab sama orang yang nggak mau ngerti gitu. Kita nahan diri untuk diem padahal kita bisa jawab. Diem itu susah loh. Diem aja gitu. Nah, tapi sampai satu sisi, sampai satu tahap kita nggak terusik lagi. Orang mau salah paham mau apa, terserah lu. Gitu ya. Itu untuk orang yang memang tujuannya bukan untuk belajar mengerti. Kalau orang itu tulus, kita harus jelaskan. Tapi kalau orang itu cuma tujuannya apa ya, ngajak bertengkar, ngejek, nggak ada gunanya, kita tanggepin kan. Tapi kadang-kadang saya itu terdorong gitu, rasanya terganggu, aduh pengen banget jelasin, tapi ketika saya lihat percuma juga orang ini dijelasin, lama-lama ketika saya terus nggak usah, tenang, lama-lama dorongan itu semakin lama semakin kecil. Nah itu kita berjuang melawan kodrat dosa kita gitu. Kita nggak lagi terganggu, saya nggak lagi terganggu, terserah lu mau salah paham sama gua, lu mau bilang gua sesat, lu mau bilang gua sekte lah, terserah gitu. Akhirnya sampai satu titik saya bisa begitu, walaupun kadang-kadang masih ada nyut lagi gitu, tapi udah nggak kayak dulu, wah marah rasanya, pengen nulis gitu, pengen jelasin gitu. Nah kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus itu menebus dosa. Jadi konsekuensi dosa yang harusnya kita mati dihukum di neraka itu selesai, asal kita menyelesaikan kodrat dosa kita. Nah, perjuangan masing-masing orang itu kan beda-beda. Karena titik mulainya orang itu juga beda-beda. Contoh, misalnya orang yang lahir di keluarga yang broken home. Dia dititipin di tantenya, di umnya, di situ misalnya dia ternyata dilecehkan secara seksual. Itu kan titik mulainya orang itu untuk berjuang itu kan beda-beda ya. Ada orang yang lahir di keluarga yang baik-baik, secara etika baik, pendidikan baik, ekonomi baik. Itu titik mulainya beda-beda gitu. Nah, bukan berarti
semuanya harus mencapai hal yang sama. Yang penting adalah berjuang. Oleh karena itu, yang tahu penghakiman masing-masing orang itu adalah penghakiman itu adalah milik Tuhan. Yang penting bagian kita adalah berjuang. Itu tadi ya, tiap orang itu titik mulainya beda-beda. Karena setiap orang situasinya beda-beda. Ya. Ada orang yang begitu buruk keadaannya, kenapa? Karena dia lahir, dia berkembang di keluarga yang begitu buruk keadaannya. Saya tadi katakan, ada orang broken home, dititipin, ternyata di situ dilecehkan secara seksual oleh pembantu, oleh omnya, dan lain sebagainya. Sehingga keadaan jiwanya itu betul-betul rusak. Nah, tapi Tuhan juga mati buat dia, dan dia juga ketika mengenal kebenaran, dia mulai berjuang melawan kodrat dosanya, dan itu pasti tidak mudah. Lain dengan orang yang lahir di keluarga yang penuh kasih, beretika baik, pendidikan baik. Nah, tetapi bukan berarti dia nggak usah berjuang. Cuma titik mulainya beda, tapi sama-sama berjuang. Dan itu Tuhan perhitungkan. Seberapa progres kita itu yang Tuhan perhitungkan. Nah, kita harus berjuang melawan kodrat dosa kita. Gitu. Ya, jadi yang Tuhan selesaikan itu dosanya. Konsekuensinya, hukumannya. Yang kita bagian kita kodrat dosanya. Sampai serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau nggak serupa gimana? Apakah nggak bisa masuk surga? Ya masuk. Asal kita berjuang pasti kita masuk. Tapi mungkin tidak sebagai dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, gitu. Ya, asal kita nggak berbuat dosa lagi, kita sudah betul-betul berjuang. Wah, belum sempurna nih, gitu. Belum seperti Yesus ya. Yang namanya sempurna, orang tuh juga beda-beda kan, karena titik mulainya beda-beda kan. Kayak misalnya gini, orang kalau SD, misalnya bisa kali-kalian, bisa pangkat-pangkatan, kelas 3 SD, wah itu dapat nilai 100, itu udah sempurna buat dia, untuk orang yang kelas 3 SD. Tapi gimana orang yang udah SMA, cuma bisa pangkat-pangkatan kali-kalian, nilainya kan jelek kan. Nah itu yang saya tadi bilang, itu mulainya, startnya tiap orang tuh beda-beda. Bisa dipahami nggak? Ya, gitu ya. Jadi memang Tuhan tidak menyelesaikan kodrat dosa, itu bagian kita berjuang. Jadi ada bagian Tuhan, dan Tuhan sudah selesai, yaitu membebaskan dari hukuman, menebus dosa kita. Tapi ada bagian kita juga, supaya kita tidak lagi berbuat dosa. Apabila keinginan itu dibuahi. Jadi keinginan itu, kodrat dosa itu nggak boleh dibuahi. Dilawan. Gitu. Sampai kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Kak. Ada yang lain? Ya, yang tadi disampaikan oleh Kak Ane tentang Saya lagi deh. Pak Harwirya, silakan. Saya mungkin bertanya kali ini, mungkin pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan yang terselip ya. Tadi yang Elia bilang, sebenarnya gini, yang saya mau konfirmasi aja sebenarnya. Tadi kan Ana bilang Yesus mengangkat dosa dunia, betul ya? Sebetulnya Alkitab Pak yang katakan, bukan Ane. Ya. Artinya satu Adam membawa dosa dalam dunia, dan Adam kedua mengangkat dosa dunia, betul ya? Adam kedua itu Yesus, betul ya? Artinya dosa Adam udah nggak ada lagi, betul ya? Bukan dosa Adam ya sebetulnya ya, tapi akibat. Iya. Pada hari kamu makan buah ini, kamu mati. Kita tidak dikasih konsekuensi perbuatan Adam, karena sudah diberesin sama. Artinya kita semua kembali ke titik nol, betul kan? Betul ya? Ya. Sampai sini kita deal ya. Oke. Kemudian masuklah umat percaya. Masuklah umat percaya, artinya orang-orang yang percaya sama Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul ya? Mungkin tadi connect dengan Elia punya pertanyaan kali ya. Artinya begitu dosa Adam sudah dibereskan oleh Yesus, artinya sekarang masuklah yang namanya umat percaya dengan umat tidak percaya, betul? Artinya umat percaya dan umat tidak percaya. Nah,
umat percaya mengatakan bahwa dengan mulut, bibir, lidah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan, betul ya? Gitu ya. Eh, eh, tapi yang tidak mengaku dengan mulut, bibir, lidah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, betul kan? Ya kan? Nah, tapi ternyata yang umat percaya pun akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Oke. Nah, yang jadi mungkin Elia kali ya, karena ada ayat di Alkitab yang saya pernah baca bahwa kamu akan diuji, betul nggak? Kamu akan diuji, dan kalau misalnya jerami akan terbakar, emas akan murni, betul ya? Ada ya seperti itu ya, pernah baca ya pasti ya. Tapi kalau terbakar ada statement di bawah dikatakan tetap kamu akan selamat. Pernah baca ya? Iya. Oke, artinya kamu akan diuji dengan api. Kalau jerami kamu terbakar, tapi kalau emas kamu ternyata murni, tapi walaupun terbakar jeraminya kamu tetap akan diselamatkan. Kenapa? Karena kamu tadi sudah mengaku dengan mulut, bibir, lidah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul ya? Itu bukan soal itu, Pak. Jadi statement ini kira-kira gimana ya statement ini? Karena ini statement agak sedikit quote and quote sebenarnya menjebak. Banyak yang pakai statement ini sebenarnya. Kenapa? Ada kalimat itu, betul ya? Pernah baca ya Anda ya? Saya cari dulu ayatnya ya, ini yang soal jerami itu ya. Karena itu bukan soal itu. Ya, silakan Pak, teruskan. Ya, jadi sebenarnya di mindsetnya orang Kristen itu adalah saya tetap akan selamat gitu. Ya, jadi mungkin itu yang tadi connect-nya dengan Elia bertanya bahwa ya memang nggak salah sekali selamat tetap selamat, benar. Konteksnya bagaimana dulu, betul. Sehingga cuman kan orang yang non percaya itu kan tidak bisa merubah kodrat dosa mereka. Makanya ini bukan sebenarnya lebih kepada apa ya? Lebih kompleks ya, lebih kompleks. Karena kita hidupnya artinya kita hidup dalam roh yang akhirnya mau nggak mau harus merubah kodrat, sedangkan orang yang non percaya nggak bisa merubah kodrat dosa mereka karena nggak punya Roh Kudus. Kira-kira benar nggak? Oke, sebentar saya catat ya supaya nggak lupa ya. Makanya ini topiknya sebenarnya menarik sih. Oke. Satu-satu ya Pak. Oke, sebentar. 1 Korintus 5. Oke. Bentar. Nah ini. Jadi ayat yang ini. Nah ini ya. Entahkah orang itu membangun di atas dasar emas, perak, batu permata. Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, karena akan diuji. Ini kan ya maksudnya ayatnya ya. Jika pekerjaan dibangun tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dalam api gitu ya. Nah, kan ada kalimat itu tuh. Iya. Jadi ini bukan soal percaya atau nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu. Tetapi ini adalah bagaimana seseorang dalam melayani. Karena ada yang menyiram, ada yang menanam gitu ya. Nah, kita adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang bangunan. Nah, sesuai dengan kasih karunia Allah dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan, cakap meletakkan. Jadi ini bukan soal sekali selamat tetap selamat, tapi soal melayani, soal pelayanan. Nah, tiap-tiap orang harus bagaimana membangun di atasnya. Nah, jadi ini adalah soal pelayanan. Ya banyak orang pelayanan, tapi nggak dengan dasar yang baik gitu, nggak dengan dasar yang baik ya bangun gereja gitu ya, bangun gereja, tapi intinya bukan menggembalakan jemaat, nah kayak gitu kan, jadi tidak membangun dengan dasar yang benar gitu, tapi mungkin dia nggak punya pelanggaran moral, dia karena hanya ketidaktahuan aja. Saya kira banyak ya di Pentakosta awal-awal mula-mula orang-orang yang mungkin belum sampai pemahaman doktrin yang sampai sejauh kita sekarang gitu ya.
Jadi ya udah pelayanan dan bahkan mungkin sampai sekarang juga masih ada pendeta-pendeta yang bukan mencari kekayaan diri sendiri, tapi ya pelayanan tapi tidak mengerti bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup kita sehari-hari. Ya pikir pelayanan itu ya pokoknya kegiatan gereja, kegiatan melayani jemaat, ibadah dalam arti ya itu bukan dasar yang benar gitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang saya pahami sih, ini bukan soal sekali selamat tetap selamat gitu ya, tapi ketika kita melayani, apakah kita mendapatkan upah nggak? Kalau kita melayaninya dengan dasar yang nggak benar, mungkin kita nggak melakukan pelanggaran moral, kita masuk surga, tapi kita nggak dapat upah apa-apa dari pelayanan kita. Nah, itu yang saya pahami. Di surat Korintus sendiri dikatakan bahwa setiap orang itu akan dihakimi menurut perbuatan, gitu kan? Baik atau jahat. Nah, masa orang jahat itu bisa masuk surga? Nah, tadi pertanyaan Bapak dari awal ini kan dari sini. Awalnya kan dari sini. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi maksudnya karena Adam meleset, ya, maka maut itu datang. Kenapa? Karena begitu Adam meleset, anak-anaknya jadi meleset, dan otomatis kemelesetan itu menghasilkan maut. Maut inilah yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi gini, kalau orang tuanya meleset, misalnya gini ya, orang tuanya matre, pasti anaknya matre. Orang tuanya misal ibu-ibu nih nasehatin anaknya. Nah, kalau cari jodoh yang berkepribadian kuat. Wah, kepribadian kuat itu gimana, mah? Punya perusahaan pribadi, punya mobil pribadi, punya pesawat pribadi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mamanya matre, pasti otomatis anaknya matre. Adam sudah meleset. Otomatis anak-anaknya Adam pasti meleset. Contohnya adalah apa? Si Kain. Adam nggak membunuh loh, tapi Kain tambah meleset, tambah membunuh. Dosanya tambah besar. Ya. Nah, karena kemelesetan itulah, karena setiap orang sudah berkeadaan, kan di Alkitab itu, di Roma itu dikatakan setiap orang sudah berbuat dosa. Sebetulnya kata berbuat itu nggak ada. Setiap orang sudah berdosa, setiap orang sudah berkeadaan meleset. Artinya tidak bisa memenuhi standarnya Tuhan. Karena Adam sendiri tidak memenuhi standar itu, maka tidak ada anak-anaknya yang memenuhi standar itu. Adam sudah merosot, meleset, anak-anaknya tambah meleset, tambah bobrok gitu kan. Nah, karena Adam sudah meleset dan harus masuk ke dalam maut, begitu juga keturunan berikutnya dalam keadaan meleset dan harus masuk ke dalam maut. Nah, setiap orang sudah berdosa, bukan berbuat dosa ya, karena ada orang yang baru lahir terus mati, dia kan belum berbuat apa-apa, tapi sudah berkeadaan meleset dan pasti akan berdosa, gitu kan. Nah, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam, ya. Karena jika pelanggaran satu orang, semua orang jatuh di dalam kuasa maut. Ya, itu yang diselesaikan Tuhan Yesus. Jauh kasih karunia Allah atau apa yang Tuhan Yesus lakukan itu jauh lebih besar, sebetulnya tidak sebanding dengan Adam. Ya, bahkan tidak lebih besar Adam kan. Orang lebih sering berpikir jauh lebih sakti Adam gitu daripada Yesus, karena oleh Adam semua orang berdosa, tapi oleh Yesus sebagian orang saja ditebus gitu ya. Tapi sebaliknya Alkitab mengatakan jauh lebih besar kasih karunia Tuhan Yesus dibanding pelanggaran Adam, ya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena Yesus Kristus, ya. Nah, jadi hukuman itulah yang ditanggung, yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Maut itulah yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dosa itu melahirkan maut. Dan maut inilah yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kemelesetan itu tidak diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kemelesetan itu memang dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita nggak meleset. Bukan oleh Tuhan Yesus, tapi oleh Roh Kudus. Nah, seperti tadi pertanyaan Bapak, kan orang Kristen tidak dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang saya pahami ya Pak, Roh Kudus itu bekerja tidak terbatas. Jadi tidak hanya bekerja di antara orang Kristen saja. Bahkan di antara orang Kristen saja, misalnya orang Kristen sendiri kan banyak yang sungguh-sungguh percaya, ada golongan-golongannya kan, ada yang sungguh-sungguh percaya, ada yang sekedar Kristen KTP. Roh Kudus bekerja di mana? Apakah di semua orang Kristen yang sudah masuk gereja, yang mengenal Yesus, yang membaca Alkitab, padahal belum betul-betul mentuhankan Yesus? Nah, Roh Kudus bekerja
beyond agama. Jauh melebihi hal itu. Nah, kalau Allah tidak pandang bulu, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walau mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi Roh Kudus juga bekerja kepada bangsa-bangsa lain melalui hukum hati nurani. Kalau Roh Kudus bekerja kepada orang Kristen melalui logos, toolsnya adalah logos. Roh Kudus bekerja kepada orang bangsa-bangsa lain melalui toolsnya adalah hukum hati nurani, Taurat yang tertulis dalam hati mereka. Tentu standarnya berbeda. Standarnya orang Kristen menjadi sempurna. Standarnya orang non-Kristen yang tidak memiliki Taurat dan tidak memiliki Alkitab, cukup standar universal dunia ini baik, bermoral baik, yaitu melakukan sesuai dengan Taurat, ya. Nah, ini kan bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, hanya orang Yahudi kan yang memiliki hukum Taurat, tapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Karena Taurat itu sebetulnya, dekalog itu sebetulnya universal. Kayak misalnya gini, harus dikatakan di dalam Taurat itu, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Itu adalah hukum yang universal, yang di mana-mana ada. Nah, dari mana hukum universal ini? Ya tentu dari Adam, dari pohon kehidupan di Taman Eden. Ya, kalau saya menjelaskan ini nanti panjang lebar gitu ya. Tapi ini datangnya dari Adam, hukum yang universal ini, dan tertulis di dalam hati nurani. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan manusia itu tanpa hukum. Sejak manusia diciptakan di Taman Eden ada hukum. 2 pohon itu adalah hukum. Simbolnya hukum. Dan itu diturunkan. Jadi setiap bangsa-bangsa sebetulnya tahu apa yang baik atau apa ya? Hukum universal lah ya, hukum moral universal. Itu tadi, setiap bangsa tahu. Setiap bangsa itu tahu, orang tua itu harus dihormati. Setiap bangsa tahu, mencuri itu nggak boleh. Setiap bangsa tahu, ya tentu bangsa-bangsa tertentu ya, sebab ada sedikit di dunia ini sedikit suku bangsa yang begitu liar, begitu jahat gitu kan, ada ya. Tapi pada umumnya setiap bangsa tahu, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengingini milik orang lain. Itu setiap bangsa tahu. Dari mana? Dari Taurat yang tertulis di dalam nurani. Dari mana Taurat ini tertulis dalam nurani? Dari nenek moyang terus diangkat ke atas sampai ke Adam. Dari mana Adam dapat? Dari Tuhan sendiri. 2 pohon di Taman Eden. Nah, jadi ini tuntutan untuk bangsa-bangsa lain. Jadi untuk bangsa-bangsa lain, Roh Kudus bekerja, toolsnya apa? Taurat. Bagi orang Yahudi, Taurat yang diberikan kepada Musa. Bagi orang-orang non-Yahudi, Taurat yang diberikan kepada Adam atau Nuh. Nah, tetapi bagi orang Kristen, toolsnya Roh Kudus apa? Logos. Gitu, Pak. Ya. Jadi ketika orang Kristen menuruti logos, maka orang Kristen menjadi manusia Allah. Nah, standarnya jadi berbeda. Tapi bukan berarti Roh Kudus nggak bekerja mengubah kodrat dosa. Mereka ini kan diatur sama Taurat untuk melawan kodrat dosanya. Tidak melakukan dosanya itu. Nah, orang Kristen yang masih belum sampai kepada menghidupi logos, masih Taurat, itu tadi saya kasih contoh ya, masih under the law, belum beyond the law, maka orang Kristen akan dihakimi menurut perbuatan. Gitu. Tapi orang Kristen yang sudah beyond the law, ya itu tidak lagi perlu dihakimi, tapi ya itu layak untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, entah menerima 1 kota, 2 kota, itu kan disimbolkan seperti itu dalam perumpamaan. Mari kamu yang sudah bersama-sama dengan aku berikan bagian kerajaan. Ada yang menerima 1 kota, 2 kota, kayak gitu. Silakan Pak. Ya, enggak, udah. Saya paham. Maksud saya pengertiannya terlalu dalam ya, lumayan dalam gitu. Artinya harus benar-benar bisa dihayati pengertian itu, karena
begitu ikut Yesus itu kita dimateraikan dengan Roh Kudus, betul. Artinya dimateraikan dengan Roh Kudus ya, Immanuel ya, Allah beserta, bahkan bukan cuma beserta, kita jadi bait Allah. Sedangkan yang non percaya tidak menjadi bait Allah, tubuhnya nggak menjadi bait Allah, betul? Betul, Ya, karena beda kekudusannya kan? exactly. Kekudusannya So beda. artinya karena ada kita menjadi bait Allah, itulah kodrat dosanya bisa diubah. Karena kita menjadi bait Allah, sedangkan orang non percaya itu tidak menjadi bait Allah. Artinya tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, betul ya. Sehingga mereka based on Torah saja, dari hanya hukum saja yang membuat semacam kayak penjara sebenarnya, gitu ya. Sehingga makanya kenapa mereka akan diadili berdasarkan perbuatan mereka. Ya, perbuatan mereka yang istilahnya law tadi itu yang mengkungkung mereka sebenarnya. Tapi kalau kita kan, kita tidak dikungkung oleh law lagi, kita dikungkung oleh Roh Kudus itu, karena kita adalah bait Allah itu sebenarnya kan, gitu kan. Kita punya privilege kan adalah karena kita punya Roh Kudus, kita punya dimateraikan dengan Roh Kudus, gitu kan. Kalau nggak ada Roh Kudus ya kita juga nggak mampu untuk merubah natur dosa kita, gitu ya, betul ya. Kira-kira kalimat saya benar nggak sih? Kalau dosa dalam arti kejahatan, sebetulnya tanpa harus menjadi Kristen itu bisa, semua manusia itu bisa. Kalau dosa dalam arti kejahatan. Tapi kalau dosa dalam arti kemelesetan, lebih luas lagi kan ya. Itu sebetulnya harus memerlukan Logos dan Roh Kudus gitu. Nah, tapi kalau dikatakan apakah orang Kristen itu otomatis jadi bait Allah, enggak otomatis juga. Karena Allah tidak akan berdiam di dalam bait yang tidak kudus gitu kan, tempat yang tidak kudus gitu. Jadi itu seperti apa ya? Seperti circle ya, semakin kita kudus, semakin Tuhan gampang memimpin kita. Dan semakin Tuhan gampang memimpin kita, semakin kita lebih kudus lagi dan semakin penuh lagi gitu kan. Itu kan seperti itu ya. Ya itu makanya saya pernah bahas masalah ini waktu itu pernah sama teman saya. Saya bilang harusnya kita sebagai orang percaya, harusnya tadi Ana bilang, semakin kita mengerti kita punya Roh Kudus, semakin kita dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita dipimpin oleh Roh, tadi kita lama-lama kan hutang kita makin berkurang, betul nggak? Artinya kita makin hari makin hidup dalam Roh, betul nggak? Artinya harusnya kan kita hidup dalam Roh setiap hari, betul nggak? Semakin kita hidup dalam Roh, Roh kita makin bernyala-nyala, ya kan? Harusnya kan seperti itu, betul ya? Harusnya Roh kita makin bernyala-nyala setiap hari gitu kan. Artinya sebenarnya setiap orang umat percaya harusnya berjalan di dunia ini itu dimanapun orang percaya, harusnya logikanya ya, saya berimajinasi aja ya, harusnya orang-orang sekitar kita tuh bergelimpangan semua karena sudah kepenuhan Roh Kudus tadi itu. Nah problemnya adalah mereka tidak kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudusnya very weak, sangat lemah dalam hidupnya mereka gitu. Ya, buat hidupnya mereka lah, saya berjuang untuk bisa Roh Kudusnya dalam hidup saya lebih kuat. Kira-kira make sense nggak ya? Dulu saya berpikir seperti itu, tapi sejak saya belajar tentang monoteisme, sebetulnya antara roh dengan firman dan dengan logos itu kan sama, Pak. Jadi firmannya Allah, logosnya Allah, itu adalah Allah sendiri, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana orang yang dipenuhi firman, itulah. Jadi kalau dikatakan apakah seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sebetulnya seorang dipenuhi dengan firman, dengan kebenaran. Ya, betul. Ya, itu. Nah, jadi kalau Roh Kudus berdiam, sebetulnya logos yang berdiam di dalam kita. Iya, betul. Nah, tadi yang saya maksud adalah tentang kepenuhan. iya. Karena Jadi kalau orang mau kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan Roh, berarti dia kan harus juga melakukan. Ya, Harus paham kebenaran, harus mengerti, dan harus melakukan. Nah, itulah ya, yang dikatakan orang yang penuh dengan logos alias penuh dengan Roh Kudus.
Ya kalau misalnya dikatakan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, di mana sih berdiamnya? Di roh, di jiwa, di tubuh, di mana? Hmm. Iya kan? Dikatakan Roh Kudus berdiam, itu kata-katanya tuh meno. Meno itu tinggal, kayak kertas dilem jadi satu gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan robek. Nah, Roh Kudus itu meno di dalam kita. Kalau kita sama dengan itu kepenuhan logos seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah dikatakan kepenuhan Roh Kudus kan ya, tapi kepenuhan logos gitu. Nah, jadi orang yang apa itu sama orang yang dipenuhi dengan logos itu sama dengan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, gimana kita caranya dipenuhi dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan logos itu sendiri? Kita belajar kebenaran dan kita melakukannya, menghidupinya seperti Yesus yang dipenuhi oleh logos. Itu yang pemahaman yang baru-baru ini yang saya dapatkan beberapa bulan ini, yang saya dapatkan setelah belajar tentang monoteisme. Dulu saya memisahkan, karena saya dulu memisahkan antara logos, ya masih pemahaman Tritunggal gitu, antara logos dengan Roh Kudus itu saya pisahkan. Gitu. Tapi sekarang firman kebenaran dengan Roh Kudus itu sebetulnya sama-sama pribadi Allah. Itu yang saya pahami sekarang. Betul. Ya, kembali lagi tadi ke poin itu bahwa yang saya maksud adalah pada saat seseorang kepenuhan Roh Allah, ya artinya kepenuhan firman lah ya, harusnya kan kita sebagai orang yang percaya itu kita punya kuasa yang luar biasa, betul kan? Karena kan kuasa yang sama diberikan kepada kita juga, karena roh yang sama yang membangkitkan Yesus juga, betul kan? Artinya roh yang sama yang ada di Yesus dan dimateraikan ke kita juga gitu. Nah, itu yang saya pernah bilang bahwa sebenarnya kenapa banyak orang Kristen quote and quote ompong, ya ompong, tidak punya kuasa, bahkan mau ngusir setan aja nggak bisa gitu. Ya kan, malah setan aja ketawa gitu pada saat kita ngusir mereka misalnya gitu ya. Karena itu yang tadi saya bilang, rohnya nggak berkuasa, rohnya itu lemah, rohnya nggak dikasih makan gitu. Nah itu yang membuat nggak ada impartasi spirit gitu, nggak ada dampak, nggak ada terangnya. Karena tadi yang masih berhutang sama daging terus masih sama daging terus, sedangkan dia tidak hidup dalam roh. Makanya doa Bapa kami ngomongnya apa? Maafkan utang kami, utang. Jadi berutang terus tiap hari, berutang terus tiap hari. Orang Kristen rata-rata berutang terus tiap hari karena masih hidup dalam daging terus gitu. Nah itu yang tidak di-emphasize, tidak ditekankan gitu untuk apa ya, mayoritas Christian gitu ya, people ya. Kita nggak bicara, ya kita bicara orang yang percaya Yesus lah, termasuk Katolik, Kristen sama lah ya gitu. So itu yang kadang ya itu yang seperti Pak Reska bilang, menjadi satu gaduh gelisah, bahwa harusnya kita tuh orang-orang Kristen yang punya kuasa yang luar biasa. Harusnya kita orang-orang Kristen yang punya roh Allah yang hidup dalam diri kita, yang dimateraikan. Kita harusnya jalan kemana-mana tuh yang tadi saya bilang, di sekitar kita tuh kalau ada roh jahat itu bergelimpangan semua gitu. Harusnya seperti itu. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Malah hampir hari ini banyak orang Kristen yang quote and quote mandul, nggak punya kuasa. Make sense nggak ya? Ya, karena nggak hidup dalam kebenaran, betul. Ya. Karena nggak hidup dalam logos, nggak menghidupi logos, nggak hidup dalam kebenaran. Yes. Oke, thank you itu aja. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita waktu sudah menuju pukul 9 ya. Di bagian timur sudah pukul 10. Mungkin ada closing statement terakhir dari Kak Ane sebelum kita doa penutup. Statementnya ya sederhana aja ya. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan sama Tuhan Yesus, kita ditebus, kita dibeli, kita menjadi hamba Tuhan Yesus. Ingatlah itu, bahwa kita bukan betul-betul bebas, menjadi liar, suka-suka sendiri, tapi kita adalah hamba, kita adalah budak, doulos dari Tuhan Yesus. Itu saja. Terima kasih untuk kesempatannya. Kak Ane bawa kita dalam doa penutup, Kak. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran pertemuan pada malam hari ini. Bapa di surga,
kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami minta pimpinan-Mu, kami minta tuntunan-Mu. Kami minta supaya Roh-Mu menuntun kami dengan kebenaran-kebenaran agar kami serupa dengan anak tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang sudah melalui bagaimana hidup menjadi manusia di bumi ini. Kau mengerti pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat kami. Pimpinlah kami Tuhan, untuk kami bisa meneladani hidup. Mengucap syukur, kami berdoa Tuhan, agar semua kami boleh mencapai perjuangan sampai garis finish seperti Engkau. Kiranya rahmat-Mu yang menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Oke.